Wanita ini kecantikannya bertahan hanya 12 jam aja, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dikisahkan seorang wanita bernama Yutun, awalnya dia tuh jelek banget. Nah, di TK itu dia pun suka dibully sama temen-temennya, gak ada yang mau temenan sama dia karena dirinya itu jelek. Di SMA dia itu mempunyai masa-masa yang sangat buruk. Masa yang sangat buruk yaitu adalah ketika dia di atas panggung lagi bernyanyi, orang-orang pun menyorakinya. Itu adalah pengalaman yang terburuk. Di ulang tahun yang ke-20, ia pun berharap agar dirinya itu menjadi cantik. Nah, pas pagi-pagi nih, dia itu berangkat naik sepeda mau menuju ke kampus. Nah, dia tuh nggak tahu kalau dirinya tuh udah cantik. Orang-orang pun pada terpana sama dirinya. Dia pun heran kan. Ketika Yutun masuk ke kelas, para lelaki pun pada terpesona hingga akhirnya ia pun punya temen yang namanya Yowan. Sore-sorenya Yutun pun kayak menyapa Yowan, tapi Yowan tuh kayak nggak mengenali Yutun karena mukanya itu sudah berubah. Pada suatu malam Yutun tuh bermimpi ia tuh lagi ngaca di sebuah cermin dan tiba-tiba mukanya itu berubah menjadi cantik, bukan menjadi dirinya. Nah, orang yang di cermin berkata, kamu memiliki kecantikan itu hanya sebatas 12 jam saja. Setelah itu kamu akan kembali ke wujud yang semula. Wanita di cermin itu akan meminjamkan kecantikannya kepada Yutun. Pada jam istirahat, Yutun tuh lagi duduk dan ketemu Xiaodong. Xiaodong ini adalah temen SMA-nya, yang dimana dulu Yutun itu sangat suka kepada Xiaodong. Yutun pun sadar diri karena dirinya tuh jelek karena nggak pantas untuk mendapatkan Xiaodong. Xiaodong pun nggak mengenalinya. Setelah pulang kuliah, Yutun pun bekerja sebagai pelayan kafe. Itu adalah pekerjaan sampingan tapi dalam keadaan muka yang asli. Jadi ada nih seorang pria yang mau melamar di sebuah kafe tersebut. Itu adalah Xiaodong. Jadi mereka ini satu tempat kerjaan. Sehingga Yutun dan Xiaodong ini saling akrab. Nah guys, suatu hari di kampus tersebut bakal diadakan sebuah pesta. Banyak para lelaki yang ingin berdansa bersama Yutun. Yutun pun sempat dikejar-kejar sama para lelaki hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Xiaodong. Nah, disitulah Xiaodong tuh langsung tertarik sama Yutun. Ketika di kafe dan Yutun pun sudah kembali ke wajah aslinya, Xiaodong pun meminta kepada Yutun untuk mengajarinya berdansa. Nah, Xiaodong itu meminta saran kepada Yutun bagaimana sih cara nembak seorang perempuan. Nah, Yutun pun kepedean. Dia pun berpikir, wah pasti dirinya nih. Keesokan paginya, ketika di kampus, Xiaodong pun mengungkapkan perasaannya kepada Yutun, bahwasanya dirinya tuh sangat suka kepada Yutun. Nah, Yutun pun menolaknya, takutnya Xiaodong itu suka karena dirinya itu cantik. Setelah ditolak sama Yutun, Xiaodong pun gak nyerah gimana cara ngedapetinnya Yutun. Akhirnya Yutun pun mau menerimanya. Guys, ternyata Yutun itu satu kampus sama teman SMA-nya lagi yang bernama Ruceng. Ruceng ini tuh sangat jahat banget karena dia yang telah membuli. Karena dia telah membuli Yutun atau mempermalukannya. Suatu hari Ruceng pun tahu rahasia si Yutun, bahwasanya kecantikan Yutun bakal pudar di atas jam 6 sore. Maka dari itulah Ruceng pun memulai aksinya. Di dalam kelas hanya berisi dua orang, yaitu adalah Yutun dan Xiaodong. Yutun pun bertanya kepada Xiaodong, apakah kamu benar-benar mencintaiku atau mencintaiku karena fisik? Apakah ketika aku jelek kamu bakal mencintaiku? Xiaodong pun jawab ia akan mencintainya. Yutun pun melihat kalau sekarang udah mulai jam 6, jadi mukanya itu bakal berubah. Ketika mau keluar, pintu kelas itu kekunci. Ternyata itu adalah perbuatannya si Ruceng yang menguncinya dari luar. Ruceng itu berniat untuk mempermalukannya. Yutun pun menelpon Yowan untuk membukakan pintunya. Ketika muka Yutun udah mulai berubah, Xiaodong pun gak boleh menatapnya atau gak boleh ngeliat mukanya. Nah, akhirnya Yowan pun tahu wujud aslinya Yutun. Tetapi Yowan pun tetap menerima Yutun sebagai temennya. Ada kabar yang mengagetkan atau membuat Yutun tuh bingung bahwasanya pesta dansa dilakukan pada jam 7 malam. Pada awalnya pesta dansa itu dilakukan pada jam 3 sore. Dan itu pun membuat Yutun semakin bingung. Bagaimana kalau orang-orang tahu wujud aslinya dia? Yutun pun berpikir ini kan pesta pakai topeng. Jadi ia tidak usah mengkhawatirkan hal tersebut. Pada pesta dansa itu, Yutun pun berdansa dengan Xiaodong. Ruceng pun ketika itu meminta Xiaodong dan Yutun untuk naik ke panggung karena dinobatkan sebagai pasangan serasi. Namun ternyata ada udang di balik batu. Ruceng itu mempunyai niat jahat. Ia ingin mempermalukannya. Ruceng pun langsung melepaskan topengnya si Yutun sehingga Yutun pun malu. Ia pun segera pergi dari pesta dansa itu.
Xiaodong pun segera mengejarnya. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi Yutun pun sudah tidak ada. Walaupun Yutun pun jelek, Xiaodong pun tetap suka terhadap Yutun. Ia pun menyukai Yutun dalam hal keadaan jelek dan cantik. Xiaodong pun bertanya kepada Yoan, di mana keberadaan Yutun. Yoan pun mengatakan bahwa Yutun sudah pindah kampus. Xiaodong pun menemui Yutun. Xiaodong pun menjelaskan kepada Yutun bahwasanya Xiaodong menerima Yutun apa adanya, hingga akhirnya mereka pun menjadi pasangan serasi.